Selamat malam sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Shalom. Bersama saya Pendeta Amanda Lekahena, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Watampone dalam program Night Call GPIB saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah mempersiapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Agar dalam ketenangan, dalam kebijaksanaan, kami mensyukuri satu hari yang sudah kami jalani, serta mempersiapkan diri kami untuk masuk di hari esok dalam rahmat Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk memaknai firman Tuhan hari ini dan mewujud nyatakan firman Tuhan ini dalam kerja layan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 39 yang menyatakan, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, dalam YouTube Total Politik tentang Asian Value ini jadi trending topik, baik di YouTube, Instagram, Twitter, bahkan di TikTok. Ya, Asian Value sendiri menjadi kata yang dicari-cari oleh para netizen Indonesia. Jadi Asian Value itu apa sih? Asian Value dimulai pada akhir abad ke-20, di mana sejumlah politikus Asia mengembangkan nilai-nilai politik ini. Konsep ini lahir sebagai bentuk perlawanan dari tatanan politik Barat yang saat itu menjajah Asia. Namun, Asian Value ini mendapat banyak kritikan karena dianggap membuat korupsi, kolusi, dan nepotisme bertahan lama dalam sebuah negara. Bahkan dalam podcast Total Politik tentang Asian Value itu, dalam pembicaraan itu, para netizen memberikan kesimpulan hasil dari pembicaraan mereka adalah bahwa Asian Value di Indonesia saat ini adalah korupsi sama dengan asal semua happy. Gitu ya. Nah, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, kita tahu ya bahwa Indonesia ini jadi negara yang tindak kasus korupsinya itu cukup tinggi. Bahkan kasus korupsi ini lebih banyak dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin, yakni para menteri. Dalam pemberitaan-pemberitaan di media sosial, di TV dan sebagainya, para menteri dari tahun 2014 sampai 2024 ini banyak yang terkena kasus korupsi. Ada sampai 6 orang. Semuanya ada yang sudah diadili, ada yang 3 tahun penjara, ada yang sampai 12 tahun penjara. Nah, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, itu para pemimpinnya saja korupsi, apalagi bawahannya. Mungkin bawahannya korupsinya kecil-kecil ya, sedikit, jadi tidak terlalu tampak, sehingga KPK tidak mengusut. Nah, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, berbicara soal pemimpin-pemimpin yang tidak bijaksana ini dalam memakai jabatannya sehingga mereka dipenjara, ya,
Lalu kasarnya kita mau bilang, oh berarti masa depan dia tidak sejahtera, ya, karena dia sudah dipenjara, begitu ya. Sehingga kalau kita kaitkan dengan bacaan firman Tuhan kita hari ini tentang Yusuf dan dikaitkan dengan judul dari Sabda Bina Umat GPIB, ya, bahwa bijak hari ini sejahtera di masa depan, itu betul-betul nyata untuk kehidupan dan sosok kepemimpinan dari Yusuf. Bacaan kita hari ini, sahabat GPIB, kita lihat bahwa bagaimana, ya, dalam penyertaan Allah, ya, Roh Allah berdiam atas Yusuf sehingga Yusuf beroleh kebijaksanaan dan dia dapat mengartikan mimpi Firaun. Dia naik jabatan menjadi mangku bumi di seluruh negeri Mesir, ya, menunjukkan bahwa betul karya penyertaan Allah untuk Yusuf itu sungguh nyata. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, nanti bisa baca di ayat selanjutnya bahwa dalam penyertaan Tuhan itu, kebijaksanaan yang diperoleh oleh Yusuf menuntun dia untuk menjadi kepala atau mangku bumi yang berintegritas, yang jujur, ya, dalam pekerjaannya. Betul-betul menunjukkan bahwa dia adalah penguasa yang mengawasi segala makanan-makanan yang akan dikumpulkan untuk 7 tahun ke depan dalam musim kelaparan. Cara-caranya juga unik. Sahabat GPIB, kalau kita baca lebih lanjut, kita akan terpesona. Kok bisa, ya, dia sekreatif itu? Kok bisa Yusuf memikirkan cara itu di zaman seperti itu? Bahkan ketika hal itu terjadi, kita melihat ini dalam pandangan iman bahwa ya, itu karena Allah menyertai Yusuf. Itu karena kebijaksanaan dan hikmat yang berasal dari Allah. Jadi sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, karena Yusuf sendiri adalah pribadi yang takut Tuhan, ya, Yusuf sendiri adalah pribadi yang jujur, Yusuf sendiri adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Dia menjadi sosok pemimpin yang betul-betul menjadi contoh dan teladan untuk para pekerja dan budak-budak yang dipekerjakan untuk turut mengawasi sejumlah makanan-makanan yang dikumpulkan untuk 7 tahun kelaparan. Jadi karena pemimpinnya saja jujur, ya, bawahannya pun mengikuti. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Jadi apa makna firman Tuhan yang mau kita ambil ini? Bahwa di dalam penyertaan Tuhan, ya, kita diberikan kebijaksanaan sehingga segala sesuatu yang dikerjakan dalam tanggung jawab kita itu semua berhasil, itu semua berjalan dengan baik. Yang semuanya itu menuntun kita pada sebuah masa depan yang sejahtera dan bukan sebuah masa depan yang penuh dengan kecelakaan. Apa yang diperbuat oleh Allah untuk Yusuf menuntun dia untuk ada dalam sebuah masa depan yang sejahtera. Jadi yang mau kita garis bawahi ini, Bapak Ibu, sahabat GPIB, adalah bahwa ketika kita hidup dalam penyertaan Tuhan, kita beroleh hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, kita ditempatkan dalam setiap pekerjaan apapun dalam penyertaan Tuhan. Tuhan menuntun kita untuk menuju pada sebuah kesuksesan. Itu berkat Tuhan yang tidak kaleng-kaleng. Jadi sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, masih dalam rangka bulan Pelkes, Ketua 1 MS GPIB bersama dengan bidang Pelkes setiap tahun membuat program untuk bulan Pelkes. Jadi kalau kita lihat ini dalam pemahaman iman ber-GPIB, kita ingin supaya di masa depan GPIB ini sejahtera. Tidak ada lagi jemaat-jemaat pos Pelkes.
Di masa depan GPIB semuanya sudah menjadi jemaat-jemaat mandiri yang dilembagakan. Jadi saat ini kita yang adalah jemaat-jemaat yang mapan, kita yang adalah jemaat-jemaat yang kuat, turut menolong, turut bekerja sama, menopang dalam daya dan dana untuk jemaat-jemaat Pospelkes GPIB yang masih membutuhkan daya dan dana untuk pembangunan gedung gereja dan juga untuk pelembagaan. Semuanya ini kita lihat supaya apa? Supaya di masa depan GPIB sejahtera. Dan inilah pemahaman ber-GPIB yang sedang kita gumuli. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita semua untuk mantap tidur dalam ketenangan dan yakin bahwa di esok hari dalam penyertaan Tuhan menganugerahkan kita kebijaksanaan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Segala pekerjaan kita pun mendatangkan berkat untuk masa depan yang sejahtera bagi kita. Amin. Sahabat GPIB, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang kekal kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah melawat kami di malam ini. Kami memohon kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat kami wujud nyatakan dalam kerja dan layan kami. Di esok hari ketika kami beroleh keselamatan daripada-Mu Tuhan, biarlah kami diingatkan untuk berdoa dan memohon pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Memohon agar hikmat dan kebijaksanaan Tuhan bekerja atas kami. Sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami lakukan ada dalam campur tangan Tuhan. Yang semuanya itu menuntun kami untuk ada dalam kesuksesan. Menuntun kami untuk menggapai masa depan penuh sejahtera dalam berkat yang telah Tuhan sediakan. Berkatilah tidur malam kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala mimpi buruk dan beban pikiran. Biarlah dalam ketenangan dan kenyamanan dalam Kristus kami beroleh tidur yang baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan, para pendeta GPIB. Biarlah mereka juga terpanggil untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berintegritas, pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang jujur, yang semua pelayanan dan kesaksian mereka menjadi berkat di masa depan mereka yang sejahtera dalam Yesus. Kami juga berdoa bagi segenap tim morning dan night call GPIB yang memfasilitasi morning call dan night call GPIB setiap harinya. Untuk mereka yang bekerja dalam mengedit video dan sebagainya, Tuhan berkenan memberkati tiap-tiap mereka. Pekerjaan dan pelayanan mereka ini kiranya diperhitungkan oleh Tuhan, menjadi berkat tersendiri dalam kehidupan bekerja dan berkarya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa kami dan syukur kami. Hanya dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih sahabat GPIB telah bersama dengan saya dalam Night Call GPIB. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian.